Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yan Marcel Sihombing, peserta Latsar CPNS tahun 2025, Unit Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan Learning Journal 3, Agenda 2, Deskripsi Aktualisasi Nilai-nilai Berakhlak, dengan sudut pandang saya sebagai penata kelola pemerintahan. Sebelumnya izinkan saya untuk menjelaskan dua kegiatan yang dilakoni saya sebagai penata kelola pemerintahan di unit kerja DPMD, yaitu mengumpulkan data pelaporan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan mengumpulkan pelaporan pembinaan serta monitoring dan evaluasi desa. Saya akan menjelaskan juga terkait dengan tahapan kegiatan dari dua tupoksi saya tersebut dan juga uraian nilai aktualisasi berakhlak di tahapan kegiatan tersebut. Dimulai dari yang pertama, mengumpulkan data pelaporan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Tahapan dimulai dari yang pertama, yakni saya mulai dengan memahami apa yang harus dilaporkan, apakah ini untuk LPPD, LKPJ, atau evaluasi internal. Saya buka regulasi, saya pelajari indikator, saya tidak ingin adanya satu pun aspek yang terlewat, karena laporan bukan hanya formalitas, tapi cermin tanggung jawab publik. Hal ini mencerminkan nilai akuntabel. Tahapan kedua yakni saya duduk bersama perangkat desa, BPD, dan tokoh masyarakat. Saya telusuri jejak kegiatan, pembangunan jalan, pelatihan kader, pelayanan administrasi. Saya cari bukti foto, notulen, SPJ, bahkan testimoni warga. Karena data bukan hanya angka, tapi cerita yang harus diverifikasi. Hal ini mencerminkan nilai kompeten. Tahapan ketiga, saya gunakan formulir standar, kadang saya buat sendiri agar sesuai konteks desa. Saya turun ke lapangan, saya dokumentasikan, saya pastikan semua kegiatan tercatat, bahkan yang kecil sekalipun, karena seringkali dampak besar lahir dari hal-hal sederhana. Hal ini mencerminkan nilai loyal dan adaptif. Lalu, saya tidak percaya pada data secara mentah atau mempercayai data begitu saja. Saya lakukan cross check, saya bandingkan dengan dokumen pendukung, lalu saya bersama tim mengajak untuk berdiskusi. Saya minta klarifikasi jika ada yang janggal, karena laporan yang baik lahir dari proses yang jujur. Hal ini mencerminkan nilai akuntabel dan kompeten. Lalu berikutnya saya susun data berdasarkan urusan penyelenggaraan, pembangunan, pembinaan, pemberdayaan. Saya buat matriks, saya beri kode warna, saya siapkan agar mudah dibaca oleh siapapun dari kepala desa hingga masyarakat awam. Hal ini mencerminkan nilai harmonis dan kompeten. Lalu saya simpan data dalam folder digital dan fisik. Saya beri label, saya buat backup. Saya tahu suatu saat data ini akan dibutuhkan lagi, baik untuk evaluasi, audit, atau sekedar refleksi. Hal ini mencerminkan nilai akuntabel dan adaptif. Yang terakhir, saya tidak hanya menyalin data, saya analisis, saya refleksikan apa yang sudah dicapai, apa yang belum. Saya susun narasi yang jujur, lugas, dan bermakna, karena laporan bukan hanya untuk atasan, tapi untuk warga yang mempercayakan masa depan desa kepada kami. Hal ini mencerminkan nilai kolaboratif dan kompeten. Lalu untuk tupoksi yang kedua, yakni mengumpulkan pelaporan pembinaan serta monitoring dan evaluasi desa. Atau yang pertama, saya mulai dengan menyusun arah pembinaan dan monef. Saya tidak ingin sekedar menilai, tapi memahami apakah program benar-benar menjawab kebutuhan warga,
Saya susun indikator yang tidak hanya teknis tapi juga menyentuh aspek partisipasi, keberlanjutan, dan inklusivitas. Hal ini mencerminkan nilai kompeten dan akuntabel. Lalu tahapan kedua yakni saya bersama tim MONEF, perangkat desa, BPD, pendamping, tokoh masyarakat. Kami duduk bersama, menyamakan persepsi, lalu menyusun rencana. Hal ini mencerminkan nilai kolaboratif dan harmonis. Yang ketiga, saya turun langsung, bukan hanya memberi materi, tapi mendengarkan. Saya fasilitasi diskusi, saya dorong refleksi. Saya ingin pembinaan menjadi ruang belajar bersama, bukan sekedar transfer informasi. Hal ini mencerminkan nilai loyal dan adaptif. Saya tidak hanya mencatat, saya mengamati. Saya wawancarai warga, saya pelajari dokumen, saya foto kegiatan. Saya pastikan data mencerminkan kenyataan, bukan hanya formalitas. Hal ini mencerminkan nilai akuntabel dan kompeten. Lalu, saya bandingkan antara rencana dan realisasi. Saya tidak mencari kesalahan, tapi peluang perbaikan. Saya ajak tim untuk merenung apa yang bisa ditingkatkan. Hal ini mencerminkan nilai kompeten dan akuntabel. Lalu, saya susun laporan yang jujur, komunikatif, dan mudah dipahami. Saya gunakan matriks, grafik, dan narasi yang menyentuh. Saya ingin laporan menjadi alat pembelajaran, bukan sekedar arsip. Hal ini mencerminkan nilai adaptif dan kolaboratif. Lalu yang terakhir, saya presentasikan hasil kepada kepala desa, BPD, dan warga. Saya dorong tindak lanjut revisi program, peningkatan kapasitas, atau perubahan kebijakan. Saya percaya MONEF bukan akhir, tapi awal dan perbaikan. Hal ini mencerminkan nilai harmonis dan loyal. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya, apabila ada kesalahan kata atau ucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.